Selamat pagi anak-anak remaja kami dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu dan juga salam kasih. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita ya di tengah-tengah khususnya kondisi pandemik yang belum selesai. Dan mari kita terus berdoa ya agar supaya negara kita, negara Indonesia secepatnya bisa melalui masa-masa sulit ini. Dan terutama berdoa supaya kita sebagai anak-anak remaja ya dimanapun kita berada, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesaksian yang baik ya, kesaksian yang baik yang memuliakan nama Tuhan ya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, khususnya anak-anak remaja kami yang terutama di dalam masa-masa sekolah. Setelah sekian lama mereka harus sekolah dengan online. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan semangat untuk anak-anak remaja kami di dalam menghadapi semuanya ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Karena Tuhan, Engkaulah Allah kami ingin mengenal-Mu, kami ingin mengasihi-Mu, kami ingin mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai setiap kami. Secara online, kami tetap boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari ini tema kita anak-anak remaja adalah tahu untuk hidup ya. Sangat penting sekali bahwa untuk kehidupan ini atau bahkan untuk bisa hidup seseorang harus memiliki pengetahuan ya. Di dalam kehidupan sekarang ini memang kita bisa banyak menggali pengetahuan itu dari Google ya, tetapi itu adalah sisi pengetahuan secara umum. Nah, bagaimana dengan pengetahuan soal kerohanian ya? Kita juga harus memiliki pengetahuan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai anak-anak Tuhan ketika kita hidup di dalam dunia ini ya, kita hidup secara iman, kita hidup secara percaya. Kita tidak pernah melihat Tuhan, bahkan ya kita tidak pernah mendengarkan suara Tuhan secara langsung ya, tetapi kita punya Alkitab ya. Tahu untuk hidup sangat penting sekali. Tahu mengenai firman Tuhan itu sangat penting sekali. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita ya untuk bersama-sama merenungkan ya, tahu untuk hidup yang sangat penting ini ya. Kita akan bersama-sama melihat ada tiga hal yang sangat penting di dalam kita tahu untuk hidup. Yang pertama, mari kita melihat dari Roma pasal 6. Roma pasal 6. Roma pasal 6 ya, ayat 3 sampai dengan ayat 5 ya, kemudian ayat 7. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5, kemudian ayat ke-7 ya. Roma pasal 6. Saya akan membacakan ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 7,
Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya. Perhatikan di ayat ketiga di sini, ketika Paulus menulis surat Roma untuk jemaat yang ada di Roma, dia mengatakan, atau tidak tahukah kamu? Ya. Kenapa bisa muncul pertanyaan seperti ini di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma? Karena ada kemungkinan besar mereka tidak tahu, atau mereka mungkin mengabaikan, atau mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Anak-anak remaja tahu untuk hidup dari hal yang pertama ini yang sangat penting adalah bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, ya, telah dibaptis dalam kematiannya. Tahu gak bahwa kita yang telah dibaptis dalam Kristus sudah dibaptis di dalam kematiannya. Ya, kita di dalam Kristus, di mana ketika Kristus mati, kita ikut mati di dalam Kristus. Nah, hal ini penting sekali, kita perlu tahu, ya. Ini mungkin anak-anak remaja sebagian besar memang belum dibaptis, tetapi biarlah ini kita bisa tahu, ya, sebenarnya baptisan ini bukan berarti baptisan yang kita terima, ya. Paulus mau mengatakan bahwa mereka yang sudah dibaptis, kita yang sudah dibaptis secara simbolik, ya, di gereja ketika kita mengaku percaya, kalau di Gereja Kristen Kalam Kudus kita akan mengikuti kelas katekisasi, ya, beberapa bulan. Kemudian setelah itu baru mengikuti baptisan, ya. Nah, baptisan ini, ya, sangat penting sekali karena merupakan sebuah pengetahuan bagi kita secara simbolik bahwa kita yang dibaptis, ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita dibaptis di dalam kematian Kristus. Ya, artinya di situ ada ayat ke-5, kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita menjadi satu atau menjadi sama dengan kematian Kristus di sini adalah bahwa di dalam iman, ya, ketika kita menerima baptisan di dalam iman berarti kita diingatkan, ya, kita harus tahu ini. Kita diingatkan bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus. Kenapa kita harus tahu bahwa kita sudah mati bersama Kristus? Ayat 7 mengatakan, ini penting sekali, karena siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Anak-anak remaja sekalian, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sangat penting yang perlu kita tahu adalah bahwa di luar Kristus berarti kita masih hidup di dalam dosa. Di luar Kristus, walaupun mungkin anak-anak remaja, ya, saya harapkan kita semua anak-anak remaja yang akan menyaksikan nanti rekaman ini secara online di dalam kebaktian minggu adalah anak-anak kami yang sudah percaya kepada Kristus, ya. Kami harap tidak ada yang masih di luar Kristus, ya, sudah percaya. Nah, penting sekali kita tahu bahwa kita yang percaya kepada Kristus ini bukan hanya sekedar bahwa kita itu karena beragama Kristen lalu kita percaya kepada Yesus, ya. Yang sangat penting daripada kenapa kita harus percaya kepada Kristus adalah karena kita percaya bahwa Yesus yang lahir sebagai manusia, yang kemudian mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, 3 hari kemudian bangkit dari kematian, itu adalah sebuah momen yang sangat penting di dalam sejarah menyangkut kehidupan kita yang berdosa. Ya, kenapa Kristus harus menjadi manusia? Kenapa Kristus harus mati di kayu salib? Kenapa Kristus harus dikuburkan dan kemudian bangkit? Karena ini adalah mau menunjukkan
bahwa dia mati, dia harus datang untuk mati terhadap dosa. Bukan dosa dia. Ya, Yesus tidak ada dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tetapi dosa kita yang percaya kepadanya. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, dosa kita semua ditanggungkan kepada Dia. Dan di dalam Roma pasal 6 ini digambarkan sebagai kita yang dibaptis dalam Kristus, kita mati bersama Kristus. Ya, kita mati bersama Kristus. Nah, bagi kita yang sudah mati di dalam Kristus, karena Kristus kematiannya adalah kematian untuk dosa, maka kita yang ikut mati di dalam Kristus adalah orang yang sudah bebas dari dosa. Dosa keturunan Adam dan kemudian dosa yang akan kita perbuat di hadapan Tuhan. Jadi, apa artinya ketika kita dikatakan sebagai orang-orang yang sudah bebas dari dosa? Itu artinya kita tidak lagi dikuasai dosa. Ini sangat penting sekali. Dan karena kita adalah orang-orang yang tidak dikuasai oleh dosa, oleh karena kita memiliki kuasa Allah dalam kehidupan kita untuk melawan dosa, maka sekali-kali kita tidak boleh hidup dalam dosa. Perhatikan di Roma pasal 6 ya, di ayat 1 dan 2 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bolehkah kita terus-menerus hidup dalam dosa? Dijawab di ayat 2, sekali-kali tidak. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa jikalau hari ini kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini harus kita tahu. Ya, kehidupan kita di dalam Kristus adalah sebuah kehidupan yang sudah putus hubungan dengan dosa. Oleh karena itu kita boleh memiliki sebuah kehidupan yang baru untuk memuliakan Tuhan. Ini yang pertama. Tahu untuk hidup yang pertama. Nah, yang kedua, anak-anak, saya mengajak kita untuk melihat dari 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 pasal 3 ayat 16. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Nah, di sini juga dimulai dengan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, ini perhatikan nih. Tidak tahukah kamu? Nah, sekali lagi, ketika surat ini merupakan surat 1 Korintus yang ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada jemaat Korintus, ada kemungkinan bahwa mereka jemaat di Korintus mulai mengabaikan atau tidak mau tahu lagi soal keberadaan mereka, ya, soal keberadaan mereka, bahwa mereka, ya, orang per orang, setiap orang percaya yang ada di Korintus itu adalah bait Allah, ya, bait Allah, dan Roh Kudus hidup di dalam kita. Anak-anak perhatikan, hidup kita ini sebagai orang percaya, ini nggak main-main. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Bagi orang Yahudi, ya, yang masih tetap kiblatnya itu kepada bait Allah, ya, mereka tidak akan mudah untuk menerima ini. Ya, kalau anak-anak remaja masih ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan, robohkan bait Allah ini, ya, bait Allah yang secara materi, yang pada waktu itu Tuhan Yesus sangat sering melayani, ya, di bait Allah, di sekitar bait Allah. Orang Yahudi sangat mengagungkan dan sangat membanggakan, dan bagi orang Yahudi dengan kehadiran bait Allah berarti Allah ada di situ, dan itu berarti mereka sangat memiliki kekuatan kehidupan karena Allah beserta mereka. Itu adalah keyakinan orang Yahudi yang sebenarnya sama dengan kita. Ya, bagi kita bait Allah sangat penting. Tetapi bait Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengatakan robohkan bait Allah ini, maka dalam 3 hari
aku akan membangunnya kembali. Bagi orang Yahudi itu sulit diterima. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang mau berkata apa? Dia mau berkata bahwa dia akan bangkit kembali setelah dia mati, 3 hari kemudian dia akan bangkit. Itu adalah menyangkut tubuhnya. Ya. Dan apa hubungannya dengan kita ketika kita mengatakan bahwa sebagai orang percaya bahwa kita adalah bait Allah? Ini mau mengatakan betapa dekatnya anak-anak Tuhan, betapa dekatnya orang-orang percaya dengan Tuhan. Kedekatan ini tidak lagi diukur dengan jarak, tapi mau menunjukkan bahwa Allah ada hidup di dalam kita, dan bahwa kita, hidup kita dijadikan Allah baiknya. Artinya Allah itu betul-betul menyatu dengan kita. Oleh karena itu, dengan demikian ini merupakan sebuah hal yang perlu kita tahu, ya, karena ini menyangkut satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan yang harus kita jalin, ya. Dan ini bukan karena kekuatan kita yang bisa membuat hubungan ini, tetapi anugerah Tuhan. Karena bagi Tuhan setiap orang yang percaya itu adalah miliknya. Dan Paulus mengatakan milik yang dijadikan baiknya supaya Allah bisa hidup di situ. Dan khususnya dalam hal ini adalah Roh Kudus, Roh Allah yang diam di dalam kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah tahu bahwa hari ini, ya, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus, bagaimana kita menghidupi atau menjalankan kehidupan kita? Ya, satu sisi tentu kita harus bersyukur dan bersukacita karena Allah tidak jauh dari kita. Ya, Allah itu begitu dekat dan Dia ada di dalam kita. Dia menyertai kita. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus disebut sebagai Immanuel yang artinya Allah beserta kamu. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kemanapun kita ada, jangan lupa, ya, kemanapun kita berada, Allah ada bersama dengan kita. Karena kita adalah baiknya. Ini adalah tahu yang kedua yang sangat penting, ya, dan sangat seharusnya mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi menjalin, ya, dan mengembangkan pengetahuan ini. Jangan lagi cuma sekedar tahu, ya, walaupun ini temanya adalah tahu untuk hidup, karena ini menyangkut kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sangat penting. Jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita tidak tahu, ya. Tetapi setelah kita tahu bahwa Allah berdiam di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Ya, tentu saja dengan penuh sukacita, kekuatan, syukur, ya, karena mengetahui bahwa Allah alam semesta, Tuhan pencipta dunia ini, bukan saja mendampingi kita, ya, tetapi Dia ada di dalam kita. Karena Dia ingin berkarya melalui kita untuk menghasilkan sesuatu yang boleh memuliakan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, menghasilkan apa? Kesaksian hidup. Kesaksian hidup dimanapun kita berada. Kita ingin menyaksikan kepada semua orang bahwa Allah ada di dalam aku. Allah ada menjadikan saya sebagai baiknya. Betapa luar biasa pengetahuan ini. Sehingga kita ingin menyaksikan, memberitahu kepada semua orang. Ya, siapapun yang kita ketemu, ya, kita ingin semua orang, kalau perlu kita ingin mengajak orang ini, ayo percaya kepada Tuhan Yesus, supaya engkau juga menjadi bait Allah, ya, supaya engkau menjadi tempat di mana Allah tinggal di dalammu. Ini merupakan hal yang luar biasa sekali, ya. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, 1 Korintus 6 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Yang dimulai juga dengan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu,
Tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu, ayat 3, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Tidak tahukah kamu? Ini yang ketiga. Anak-anak remaja kami, persoalan yang ada di 1 Korintus 6 ini, ya, ada konflik di dalam jemaat Korintus. Ada percecokan, ya, konflik, sampai akhirnya percecokan itu, ya, konflik itu mau dibawa kepada orang-orang di luar orang yang percaya. Dan Paulus ingin sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ada persoalan, kita ada masalah, selesaikan internal di dalam, selesaikan di antara anak-anak Tuhan, selesaikan dengan kasih, selesaikan dengan kemurahan, kesabaran, ya, selesaikan dengan penguasaan diri, kebaikan. Ya, jangan persoalan di dalam gereja atau persoalan antar anak-anak Tuhan itu dibawa sampai ke pengadilan di luar. Itu nggak bagus. Itu tidak lagi menjadi kesaksian yang baik. Jangan lupa bahwa anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan orang percaya, ya, kita adalah bait Allah. Bagaimana mungkin kita berantem sebagai sesama bait Allah? Kita berantem lalu persoalan kita dibawa ke pengadilan di luar. Tidak lagi menjadi kesaksian. Bagusnya adalah diselesaikan secara internal di dalam. Sesama-sama anak Tuhan. Ya, sebagai sesama anak Tuhan yang memiliki Tuhan yang hidup di dalam kita. Yang memiliki kasih, ya, yang memiliki buah roh itu. Kita seharusnya bisa menyelesaikan masalah kita. Dan Paulus menulis di sini di 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, Paulus ingin mengingatkan, apa kamu tidak tahu bahwa kita ini nanti adalah hakim atas dunia. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan menghakimi malaikat-malaikat. Kenapa sekarang sebagai hakim-hakim kita membawa persoalan ini ke orang yang tidak percaya di luar? Kenapa tidak diselesaikan sendiri? Inilah yang sangat disayangkan oleh Paulus sehingga dia menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi anak-anak, mari kita harus mengetahui hal ini. Ya, walaupun hari ini kita masih remaja. Ya, walaupun hari ini mungkin sebagai anak-anak remaja kita seringkali mungkin di dalam pergaulan, mungkin kalau ada konflik, mari. Ya, kalaupun ya kita konflik itu dengan orang yang belum percaya, sebagai orang percaya, mari kita tunjukkan buah roh kita. Sebagai anak-anak yang memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita tunjukkan, mari kita saksikan jati diri kita sebagai orang percaya. Ya, jangan sampai kita di dalam bermasalah dengan orang yang belum percaya, kita lebih kejam atau kita lebih tidak bisa menunjukkan jati diri kita. Sehingga orang yang tahu bahwa kita umpamanya sering ibadah, mengaku percaya Yesus, apalagi kalau kita sudah dibaptis, kita tidak bisa menunjukkan itu. Ini akan ditertawakan, ya, tidak akan lagi menjadi kesaksian yang baik. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu? Ya, kita ini adalah orang-orang yang akan bersama-sama dengan Tuhan menghakimi dunia dan malaikat. Pikirkan itu anak-anak. Kita akan menjadi hakim. Betapa luar biasa itu. Seorang hakim, kedudukan seorang hakim menjadi seorang hakim itu tidak gampang, tidak mudah. Perlu kebijaksanaan. Ya, kita perlu memiliki bijaksana dari Tuhan. Oleh karena itu ketika dikatakan kita adalah orang-orang yang akan menjadi hakim atas dunia dan malaikat-malaikat, betapa bijaksananya anak-anak Tuhan sebenarnya. Ya, bijaksana ini diperoleh dari mana? Bijaksana ini diperoleh dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Ya, anak-anak, mari di tengah-tengah kondisi ya kita belum bisa beribadah, belum bisa onsite, belum bisa pertemuan ya seperti dulu pertemuan fisik, tetapi mari kita membangun diri kita dengan membaca Alkitab.
Kita tingkatkan pengetahuan kita tentang Alkitab, dan mari kita menjadi anak-anak yang bijaksana dimanapun kita berada. Jadi ada 3 tahu yang sudah saya sampaikan, ya. Tahu yang pertama adalah soal kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah mati bersama Kristus, yang artinya kita sudah tidak punya hubungan lagi dengan dosa. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa lagi hidup terus-menerus di dalam dosa. Ya, kita tidak boleh lagi berdosa. Yang kedua, kita adalah bait Allah. Ya, tahu yang kedua adalah bahwa kita adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Hati-hati, oleh karena roh Allah diam di dalam kita, kemanapun kita pergi, kita tahu dengan pasti berdasarkan firman Tuhan, Allah menyertai kita. Ya, sehingga dimanapun kita berada, karena Allah ada bersama dengan kita, jangan sampai hidup kita tidak menunjukkan kesaksian yang baik bagi orang lain. Ya, tetapi mari kita menunjukkan bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah bahwa kita orang-orang kudus, orang-orang percaya akan menghakimi dunia dan malaikat-malaikat. Oleh karena itu, mari sebagai hakim-hakim, ya, walaupun kita bukan hakim yang sesungguhnya saat ini, tetapi dengan kebijaksanaan, dengan firman Tuhan yang terus kita baca, firman Tuhan yang akhirnya menguasai berpikir kita, ya, mari kita bijaksana. Tuhan sanggup melakukan itu karena Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita menjadi anak-anak yang bijak. Dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang bisa menunjukkan, ya, betapa bijaksana Tuhan menyertai kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini, ya, menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, ya, di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita masih remaja, saya percaya kita tetap memiliki pergumulan tidak mudah. Anak-anak Tuhan menghadapi pergumulan yang berat, ya. Kenapa? Karena harus menyaksikan kasih Tuhan kepada semua orang. Nah, untuk bisa menyaksikan itu, kita sendiri sudah harus ada di dalam kasih. Kita sendiri harus memiliki kasih. Tidak mudah. Nah, seringkali kita terpengaruh sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri, ya. Kemudian terjadi masalah-masalah yang akhirnya sulit untuk diselesaikan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan menyelesaikan apapun. Ya, yang penting adalah kita peka, kita selalu membaca firman Tuhan, Roh Allah ada di dalam kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, biarlah kami semua bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, kami boleh belajar sebuah kebenaran yang luar biasa yang menyangkut masalah tahu untuk hidup di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, Tuhan pimpin senantiasa agar supaya kami sebagai orang-orang yang telah tahu karena firman Tuhan yang hari ini kami renungkan bersama-sama, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tuhan tolong sertai kehidupan kami dan kendalikan kehidupan kami, agar kami boleh menyaksikan kepada orang lain bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati anak-anak remaja di dalam masa-masa studi yang sulit sekarang ini, dimanapun mereka berada, berkati kesehatan mereka, berkati pemikiran mereka, supaya mereka sebagai anak-anak remaja menjadi anak-anak yang memberkati orang lain, karena mereka telah menikmati berkat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.